Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Abdurrahim Bayan. Mungkin sudah tidak asing lagi ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita bisa menjelaskan sedikit tentang surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah itu penting sekali, adalah salah satu rukun salat. Ketika pembacaan surat Al-Fatihah kita kurang tepat dari segi makhraj, dari segi gunnahnya, madnya juga ketinggalan, maka mungkin tidak diterima sholat kita, karena rukun yang seharusnya kita laksanakan dengan sempurna, tapi sayang sekali kita tidak melaksanakannya dengan sempurna, maka jadi tidak sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di pertemuan kali ini karena Nabila akan sedikit menjelaskan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika saat kita membaca surat Al-Fatihah. Gini ya, setiap orang memang beda-beda. Yang bagusnya ada kelebihannya, memang ada kekurangannya, tapi dalam melafalkan huruf-huruf Al-Quran seharusnya kita 100% seperti bagaimana Rasulullah SAW membaca. Kalau kita lihat di surat Al-Fatihah, Kak Nabila akan membaca sedikit ya surat Al-Fatihah, nanti satu persatu ayat kita akan merincikan kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan ayat-ayat atau huruf-huruf di surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita mulai dari ayat pertama, mungkin dari basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam basmalah tersebut yang perlu kita perhatikan adalah mad-madnya. Jadi secara umum mad tabi'i itu 2 harakat. Jadi kita tidak boleh lebih dari itu. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini nada ini atau irama ini yang sudah familiar di Indonesia, justru di situ ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Berlebihan dari segi madnya. Jadi bismillah itu kepanjangan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu Ar-Rahman terus bismillah juga, di situ terlalu panjang. Seharusnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua harakat. Lanjut ke ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Di ayat yang pertama ini Kak Nabila ingin menekankan huruf-huruf yang sukun seharusnya tidak kita berikan qalqalah. Misalnya alhamdu, jangan ala. Nah, di situ seringkali karena bila melihat huruf-huruf yang seharusnya sukun, yang tidak ada qalqalahnya, malah diberi qalqalah atau dipaksa untuk dia memberi harakat. Jadi alhamdu. Contoh juga di ayat nanti yang ayat 6 ya kalau nggak salah, ana siratal ladzina an'amta. Itu sering kali huruf-huruf lam, nun atau ama ya, itu tidak boleh menggetarkan atau diberi qalqalah, karena huruf qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Ya, selain 5 huruf tersebut maka tidak boleh kita qalqalah ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Terus ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim, sama seperti surat di basmalah tadi, tidak boleh lebih madnya dari 2 harakat. Ar-Rahmanir Rahim itu tidak boleh. Ar-Rahmanir Rahim. Terus yang berikutnya Maliki Yaumiddin, biasanya di ayat tersebut tidak ada salah, tapi Kak Nabila di sini ingin menekankan kasrah di kalimat Maliki. Nah, itu kadang-kadang ketinggalan karena pengen buru-buru saat membaca Al-Fatihah dalam sholat, jadi Maliki Yaumiddin, kedengarannya sukun. Maka ketika kita membaca Maliki, kita perhatikan kaf kasrah di huruf kaf, harus kasrah yang sempurna. Maliki Yaumiddin. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini adalah tasydid di huruf ya di kalimat iyyaka, maupun yang pertama ataupun yang kedua, karena salah satu ulama mengatakan kalau seandainya satu tasydid pun dalam surat Al-Fatihah ketinggalan, itu maka bacaan Fatihahnya tidak sah, berarti salat kita juga tidak sah.
Jadi kita perlu di sini menekankan tasydidnya pun harus kita perhatikan. Sampai subhanallah ulama menghitung tasydid dalam surat Al-Fatihah itu adalah 14 tasydid dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka, jadi tekanan. Iya, dengan iyyaka. Kalau iyyaka berarti tidak ada tasydidnya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelahnya adalah ayat ihdinas siratal mustaqim. Di sini makhraj huruf H yang ingin Kak Nabila tekankan, karena biasanya kalau kita mendengar imam-imam, jangan pun imam-imam, mungkin kita sendiri ya ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, baca H-nya keluarnya dari dada. Ya, itu tidak boleh, itu keluarnya dari dada. Sedangkan makhraj huruf H itu adalah dari tenggorokan. Jadi keluarnya tipis karena H itu termasuk huruf di antara 28 huruf hijaiyah yang paling lemah adalah huruf H. Maka kita jangan berlebihan supaya huruf H itu jelas jadi kita gitu, enggak. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ayat berikutnya atau ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di ayat ini yang pertama di makhraj huruf ghain ya, ghairil maghdubi ya, perlu diperhatikan bukan G, bukan huruf G ya, bukan ga, tapi gha. Jadi kalau ga itu dia makhrajnya dari lidah. Ya, tapi kalau huruf ghain itu dari bagian tenggorokan ya. Jadi gha. Dan huruf ghain ini memang termasuk huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, tapi karena insya Allah muslimah-muslimah di sini lebih semangat untuk belajar mengaji, jadi harus melafalkan huruf ghainnya lebih bagus. Huruf yang terakhir yang perlu diperhatikan di ayat terakhir adalah huruf dhad ya. Huruf dhad itu memang termasuk huruf bagi orang Arab pun sulit untuk dilafal, apalagi orang Indonesia, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak belajar memperbaiki makhraj kita. Do ya, huruf dot itu keluarnya dari pinggir lidah maupun yang kanan ataupun yang kiri atau dua-duanya. Dan memang ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya yang bisa melafalkan huruf dot dengan baik. Itu bukan berarti kita tidak bisa, maka kita harus berusaha ya untuk melafalan kita, huruf-huruf kita sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kalimat ini juga waladdallin yang perlu diperhatikan adalah madnya juga. Mad di situ kita harus panjang membacanya 6 harakat karena di situ hukumnya mad lazim kalimi mutsaqqal. Jadi membacanya waladdallin 6 harakat. Terus setelah waladhdallin di situ ada huruf lam yang ada di atasnya ada tasydid. Itu seringkali ketinggalan waladdallin. Nah, itu berarti tidak ada tasydidnya. Waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini bisa memperbaiki bacaan-bacaan muslimah-muslimah dan akhwat di sini, dan insya Allah kedepannya bisa lebih bagus lagi untuk bukan hanya untuk diri kita tapi untuk mengajar anak-anak kita supaya baca Fatihahnya lebih baik.